Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari bi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mawtana fil nabi kalimatin syahadatan alim nabi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Jadi ada pengertian syariat dan pengertian hakikat. Kan tiap-tiap yang berjiwa, yang nyawa, roh. Tiap-tiap yang berroh, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Matinya ini apabila, nah, kalau pengertian secara syariat, kaina mati itu syariat pasti. Tiap-tiap yang bernyawa kaina mati, ujar orang syariat. Kalau orang hakikat, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Sekarang mati bukan kaina. Nah ini nih, pilih aja. Kalau arti orang syariat, tiap yang bernyawa kaina matian. Kalau orang hakikat, tiap yang bernyawa pasti mati. Apa yang mati? Batang tubuh kita ini mati karena bernyawa. Nah, kalau nyawa hidup, kalau bernyawa mati. Paham lah? Bernya ini nah, bernyawa mati, berarti batang tubuh kita ini mati karena bernyawa. Tapi kalau nyawa hidup, nyawa ini yaitu roh, yaitu jiwa, jiwa nyawa roh yaitu. Nah ini. Kan pengertian syariat kaina mati. Amun kaina mati dimati orang sakit. Mun kabatu mati berdulu. Makanya ujar baginda Rasul, mautu qabla anta maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati apa? Nah, pengertiannya mun kada belajar kada tahu kayak pegarangnya pematian diri. Mati ini ada dua, mati hissi dan mati maknawi. Kalau mati hissi belum nang innalillah atau mati hissi, nah belum lagi kah? Mati manawi dulu kita. Apa yang dimatikan yang ada pada diri kita, nang merasa diri kita, nang kita merasa baisi kudrat iradat ilmu hayat sama bersekarang, nang merasa baisi hidup. Nah, makanya matiakan sifat tujuh, matiakan sifat tujuh, matiakan sifat tujuh. Dan kita nih merasa baisi sifat, padahal itu sifat Allah, pahamlah. Nah, jadi tiap-tiap yang bernyawa pasti mati kada kaina. Kalau syariat kaina mati. Nah, kalau kita nih sudah mematikan diri, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Berarti bilanya sudah mati, kada lagi mati kaina. Nang dimati orang tuh kaina apabila kita nih merasa besi hidup lalu dimati. Nah, ulang lagi.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, pasti kaina. Ujar orang syariat lah. Jadi dua artinya, arti syariat, arti hakikat. Arti syariat, arti hakikat. Arti syariat orang umum artinya kan tiap-tiap yang bernyawa jar kaina matian. Namun kaina matian berarti merasa bisa hidup. Kalau orang hakikat artinya kan tiap-tiap yang bernyawa. Apa yang bernyawa? Batang tubuh kita ini bernyawa. Berarti batang tubuh ini hukumnya mati. Nah itu memaham. Kalau nyawa hidup, kalau bernyawa mati. Nah sama ada ayam tapi nyawanya mati ayamnya. Nah hidup tuh roh. Ada kucing berarti kucing tuh mati karena bernyawa. Kalau nyawa hidup karena nyawa tuh ya roh. Roh tuh sama aja, roh Allah Ta'ala juga sama. Cuma nah, kalau roh baginda Rasulullah itu roh latif, patur Rabbani, roh latif. Roh Rasulullah, roh Allah Ta'ala. Nah, yang bangaran roh latif. Jadi roh latif ini untuk baginda Rasul. Kalau masuk kepada manusia, kepada kita, berubah ngarannya lain roh latif, roh idapi. Jadi masuk kepada binatang, roh hayawani. Masuk ke pertumbuhan, roh nabati. Pada roh nabati dari roh siapa? Ya roh Muhammad juga. Roh hayawani, roh binatang, roh siapa? Ya roh Muhammad juga. Roh manusia, roh idapi, roh siapa? Ya roh Muhammad juga. Roh Muhammad roh siapa? Roh Allah Ta'ala. Makanya ujar baginda Rasul, aku daripadanya roh Allah, orang mukmin seluruh alam dan isinya daripada roh kok. Nah, termasuk roh binatang, roh tumbuhan, termasuk. Cuma namanya berbeda. Namanya berbeda. Padahal sama tia roh Muhammad juga. Namanya berbeda. Rancok menjelaskan gini nah. Padahal kan adunan itu kan ada pisang, ada gula, ada banyu, ada gelepung. Nah, jadi bilanya masuk ke dalam daun namanya pais. Bilanya masuk ke dalam rinjing namanya limping. Bilanya masuk ke dalam tuangan yang 7 roti pisang. Nah kayak itu sama roh baginda Rasul. Bilanya masuk kepada manusia menjadi roh idapi. Masuk kepada binatang menjadi roh hayawani. Masuk kepada tumbuhan roh nabati. Namun hakikatnya roh siapa? Roh Muhammad. Roh Muhammad terus siapa? Roh Allah Ta'ala. Nah ini nang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Ini nang bernyawa, nah nang bernyawa. Kalau nyawa hidup. Nah, jadi bilanya kita sudah mati, kada lagi dimati, cuma pindah alam. Dan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lihat di bendera. Bila orang meninggal pasti bertancap bendera hijau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena asal datang daripada Allah ya roh. Kembali roh kepada Allah Ta'ala. Ini sudah barang mati. Nah, jadi bilanya barang mati ini kada dimati. Mun roh ini kada mau dimati karena roh itu hidup. Roh itu sambatannya dikekalakan. Kekalnya artinya kuat, kadim, kekal. Roh itu dikekalakan. Cuma nang barang dikekalakan itu jelas kekal. Jadi di situ kan artinya di dalam pemandirannya roh itu artinya dikekalakan. Amun roh itu kekal, tak dua lawan Tuhan, paham lah? Kan Allah satu kekal. Amun roh kekal, tak dua. Nah, jadi roh itu di dalam pembicaraan roh dikekalakan. Tapi barang yang dikekalakan, berarti kekal. Nah, itu sambatan adab benar ya. Berarti roh itu kekal. Kada mau dimati. Nah, jadi bilanya artinya kita sudah mati, mau tuh qabla anta maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati maknawi, mati hisi belum. Mati hisi nang lepas roh dengan jasad. Sekarang kita mati manawi dulu. Mati apa? Mati sifat 7. Sifat 7 ini rincian daripada sifat 20.
Asalnya sifat 20 lalu dirangkum menjadi 7 aja lagi sifat qudrat, iradat. Itu sifat Allah Ta'ala, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat di mana andaknya? Qudrat Allah Ta'ala, kuasa di batis itu andaknya. Di mana iradat Allah Ta'ala? Di hati, kehendak. Di mana ilmu Allah Ta'ala? Di kepala, akal, otak, berpikir, pintar aja otaknya. Ilmu ngaruhnya. Di mana sifat hayat hidup Allah Ta'ala? Di roh. Di mana sifat sama Allah Ta'ala mendengar di telinga? Di mana sifat basar Allah Ta'ala di mata? Di mana sifat kalam Allah Ta'ala di mulut? Itu. Jadi sabar dan kadir bisi sifat. Sakacil debu kadir bisi sifat. Nah, sifat Allah Ta'ala bertahan. Jadi dia pun sifat Allah Ta'ala. Kalam siapa? Nah, jadi siapa yang salat? Amun kita yang salat celaka. Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka bagi mereka ini ya kita ya, bagian kita atau mereka. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai, lupa lawan Tuhan. Nang kada celaka tuh diri yang salat. Diri yang mana? Diri yang batin, roh itu. Nah, itu sifat Allah yang bangar Muhammad. Itu nang salat, mau ini benar mati dari kawan salat. Makanya akhirnya salat dari diri yang salat, bukan mendirikan. Kalau mendirikan tidak bisa karena kita la haula wala. Kalau diri bisa, diri roh, diri Tuhan. Itu yang salat itu ingat. Nah, jadi kalau di dalam syariat salat ini ya harus khusyuk, pasti bujur di dalam syariat itu bujur. Tapi kalau di dalam hakikat salat ini mengutamakan hadirnya Allah Ta'ala. Hadir kepada Allah Ta'ala. Lil hadir Allah Ta'ala. Dirinya pasti bacaan, inya kada pinanu siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Ayo. Man abdal ismaun al mana pahwal kafirun. Barang siapa menyembah Tuhan, kada Tuhan Tuhan, kafir dan jahil. Nah, pasti bacaan tapi kada tahu siapa yang disembah. Kada sempurna juga. Nang ianya itu hadir Allah Ta'ala dulu. Mengkada hadir Allah Ta'ala kawal kita lah. Nah, makanya kalau orang di dalam acara syukur alhamdulillah dengan kehadiran Allah. Kehadiran itu hadir kepada diri pian Tuhan. Hadir kepada roh pada diri pian. Itu sebenarnya. Nah, berarti yang melihat siapa? Rohullah, roh Allah. Oh, jadi orang Kristen roh kudus, roh suci. Nah, itu orang Kristen itu tasawuf juga. Cuma perbedaannya cuma di Muhammad. Nah, itu sama ajarnya. Lalu ada basic kawan orang Kristen. Bujur ujarnya bapaknya sembahyang. Mun kada orang Roh Kudus, bujur pula. Sama lawan kita nah. Marasa kita nang beramal, marasa kita beramal Bible, marasa kita nang salat. Siapa nang mengawakan itu aja, nang mengawakan. Itu tauhid itu mengawakan. Kalau tasawuf kawa, siapa yang kawa? Allah. Nah, itu beda. Nah, kan kalau orang pikir salat ini kita, nah bujur orang pikir, kalau tersalahnya pikir. Kalau orang tauhid nang mengawakan, nah, nang mengawakan berarti masih dua, bujur aja juga. Kalau di dalam tasawuf kawa, nah ya bidalah. Nah, kalau orang syariat tadi, nah artinya memandang seorang nang sembahyang, itu pikir tak seorang nang salatnya, nah merasa diri seorang. Berarti syirik hukumnya. Dosa syirik kalau diampuni surah An-Nisa ayat 116. Naik kepada tauhid. Fikih itu bujur-bujur aja nya tingkatan bawah, jangan disalahkan ampun orang. Fikih mempunyai hak, tauhid mempunyai hak, tasawuf mempunyai hak. Kayak pas sampai bujur dituntut ketiganya. Nah, bujur fikih apa nang sembahyang? Nah, bujur. Ujar tauhid inya memandang bukan inya nang sembahyang, bukan seorang sembahyang, tapi memandang nang mengawakan. Kalau orang tasawuf nang kawani siapa? Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, bukan mengaku sebagai Allah Ta'ala, tapi kita membenarkan, menyatakan bahwa kenyataan Allah, kenampakan Allah. Di sini, kenampakan. Ada kita bisa wujud lah. Makanya di dalam Tauhid sifat 20 itu hasilnya la maujuda bihaqil Allah. Tidak ada yang maujud, yang sebenarnya maujudnya wujud Allah. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau ada seorang
La tataharak jarratun ila biiznillah, tidak bergerak sekecil debu pun, sekecil jarah pun, jangan nyangka Allah Ta'ala. Nah. Lalu di sini tadi surah Ali Imran ayat 15, ayat 185. Sesungguhnya dunia tempat tipu menipu. Yang mana yang namanya dunia, kita jangan keluar ke dalam dunia kawak. Ini lah dunia nih, batang tubuh kita. Kenapa jadi tempat tipu menipu? Contoh, dulu merasa bati senang berjalan, nah pas imbah toha kada tapi kawal lagi berjalan lumpuh, belum lagi mati lah. Nah tertipu lah. Dulu merasa bati senang hebat berjalan, pas mati kada kawal, berarti tertipu. Dahulu merasa mata yang melihat dunia aja nih. Oh sekalinya aku semakin terus semakin kawar, pas mati kada kau lagi melihat. Nah tertipu namanya. Dahulu merasa telinga yang bisa mendengar, pas inya tuha tuli lalunya mati kada kau lagi mendengar. Kalau tertipu kalau kita ini memandang ini. Dahulu merasa seorang kau bakalan berbicara pasti bacaan, setelah dia sakit atau stroke atau mati tidak bisa berbicara. Nah dahulu merasa seorang yang kawal salat. Nah dulu merasa seorang kelak nih dunia, rasa seorang dulu sembahyang. Oh sekalinya, nah ya tadi nang wayal tadi celaka bagi mereka yang salat karena lalai kada tulang Tuhan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau syariat kalah orang sembahyang tujar jangan tapi berbuat yang kada baik lagi, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu syariat bujur. Kalau makna secara hakikat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya, dan salat itu nah bilanya pian, tuh keji dan mungkar pian cegah, jangan pian. Paham? Nah, ya diri nang salat tadi bilanya pian salat, pian keji dan mungkar. Makanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bilanya pian salat, pian yang salat mungkar dan ingkar. Tapi bilanya pian kada salat, kada mungkar, siapa yang salat? Diri. Ya nang akimis salat, diri akimis salat dari zikir. Diri yang salat. Jadi ini tempat tipu menipu, nah betang tubuh kita yang tertipu. Nah, supaya jangan tertipu, jangan lagi nih. Karena kau mandalkan batang tubuh, karena kau mandalkan dunia. Dunia batang tubuh, akhirat rohani. Akhirat rohani ini nang bergerak, nang pondasi menggerakkan ke sini nah. Ya di dalam pikir tadi kalau seorang sama yang itu di dalam pikir, di dalam tauhid nama ngawakan. Nah, di dalam tasawuf kawa diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Allahu. Nah, dalam batin aku jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini siapa yang bakalan makari kita kalamullah. Jadi sholat ini nang ianya nang pentingnya itu lil hadirnya Allah Ta'ala. Bilanya tidak merasakan lil hadirnya Allah Ta'ala, berarti sholatnya belum sempurna. Bujur aja sholatnya tapi kada sempurna, kada merasakan. Nah ianya itu lil hadir. Karena di dalam Isra Mi'raj itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj itu artinya berjumpa, bertemuan. Nah hadir kalau mun kada hadir Allah Ta'ala kada kawabian maka takbir Allahu Akbar. Cumanya kada tahu. Inya cuma terfokus kepada salat, terfokus kepada kawa mangkat takbir, terfokus kepada kawa rukuk sujud i'tidal bangkit. Orang terfokus siapa sebenarnya? Di balik rahasia salat siapa? Nah ini yang hidup. Mau mati yang salat. Siapa yang hidup? Roh itu hidup tuh. Siapa roh itu? Bangaran Muhammad. Siapa Muhammad? Sifat Allah Ta'ala, kenyataan Allah Ta'ala yang merupakan jat wajibal wujud Allah Ta'ala nampak kepada sifat roh itu bangaran Muhammad masuk kepada umat ini umat umat. Makanya umat mengiringi Muhammad lah. Makanya jasmani mengiringi rohani. Kamana rohani, kamana jasmani, kamana Muhammad, kamana umat. Nah di situ. Jadi amaliyahnya kita lagi masing-masing zikir ka, salawat ka, tasbih ka, tahajud ka, duha ka. Jangan parai. Kada wani jo menyalahkan orang yang parai, cuma ilmunya kita kada ada. Nah,
Kita kada ilmunya ampun maaf biar jadi padakan orang balum dipadakan orang rendah ilmu kada apa-apa. Yang penting gawinya bukan pandirnya. Ini bilanya banyak berpandir nih karanjakannya letih ya. Bayar aja tongok juga. Alanya orang berdiam kasihan. Sakanya teguring juga ya. Biar catuk kabanya di dalam drum tuh nak catuk. Bilanya baisi kata tapi berbunyi. Bilanya kosong, nah sama. Dia maju orangnya. Hebat benar ilmunya ya. Sakanya kada ada ilmu orangnya. Biasa orangnya pandiam. Nah jadi disinilah. Nah jadi ilmu hakikat ini ilmu gasan boleh, ilmu gasan mati. Nah makanya jakanya ibaratnya kita berisi ilmu ini wajar sampai kaputing. Jangan berundur-unduran lagi. Kenapa jadi sesat? Inya sesat karena kada mencari Tuhan. Kan kalau kita daripada Allah boleh kepada Allah, mun kita menuntut ilmu Allah jelas selamat. Nang kada selamat tuh kada menuntut ilmu ketuhanan, kada tolong Tuhan. Mana dalilnya la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dikenal. Kenal Allah. Kenal dengan Allah dengan ilmu. Melihat Allah dengan rasa. Melihat Allah dengan ilmu, meyakinkan aku melihat Allah. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku juga. Nah, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku juga. Kadang-kadang kita melihat Allah dengan biji mata, tapi dengan ilmu dan rasa. Nah, sama melihat angin tidak bisa dengan biji mata, tapi dengan rasa. Merasa adanya angin. Melihat gula itu manis, manis itu tidak bisa dilihat dengan biji mata, tapi dengan rasa. Merasa bahwa gula itu manis, lalu dia beriman, percaya aku gula itu manis, karena dia menjilat. Percaya adanya Allah, karena aku berjumpa dengan Allah. Menurut orang kada pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala, ya karena aku dikarasi. Kok dia kan bisa berjumpa? Nah makanya cari. Makanya Tuhan tuh yang utama itu anak minta kenal. Tuhan tuh bilanya kada kita sembah tetap mulia sih Den. Kita kada menyembah tetap mulia, kita sembah ya mulia juga sih Den. Cuma yang pertama dan yang utama itu disuruh mengenal kepada Allah. Nah jadi orang yang belajar ilmu ma'rifat itu dengan pembaiatan, babaiat. Itu pertalian. Nah, jadi ulun ungkapkan lagi sedikit. Jadi baiat itu artinya pertalian antara guru dan murid. Jakanya ibarat untuk kaliangan. Ada piluntangnya. Pada kaliangannya bagus, benangnya larang, tapi nang piluntangnya kadada. Jadi larutnya sama ibaratnya kita menuntut ilmu rajin cangkal, tapi tidak ada baiat pengucapan 2 kalimat syahadat antara guru dan murid, berarti belum sah lagi. Nah, jadi istilahnya itu baiat itu pertalian antara murid dan guru, syafaat sampai kepada guru sampai ke atas, sampai kepada Rasulullah. Itu pertaliannya. Nah jadi wajib kah di dalam menuntut ilmu baik? Wajib di dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu hakikat wajib. Nah jadi bayat kebetulan nih pas ada imbayan malam minggu kina bayat sambil mengambil ijazah salat nur. Nah kan sudah banyak lah, ada belum. Mungkin ada nanti tinggal orang 20-an lagi. Ada. Ini banyak sudah, beberapa ratus sudah. Sumpah menyimpan belum bayat masuk 2 kali kan ulun bayati dulu. Jadi kan hanya mengambil ijazah wudu nur, mandi nur, salat nur. Jadi malam minggu ini mungkin terakhir, tapi ada lagi orangnya gitu nah. Soalnya sudah banyak kan sudahan sudah. Jadi malam minggu bilanya nang bed biar datangnya baisa di pal 8. Baisa di pal 8 karena di situ di bayati di ijazah karena bayat ini tadi pertalian antara murid dan guru, kasihan pian rajin turun mengkada babiat kasihan. Ya kalau kasihan. Sedangkan orang main di YouTube kan jauh-jauh. Memang ujar ulun di YouTube itu sudah ulun ikhlasakan, ulun rilakan. Nah, tapi untuk memakai kasihan kada kawa takang. Kaliangannya ulun beri, banangnya ulun beri. Tapi pian manekakan larut kula kaliangannya sama. Lalu baiat itu mengambil piluntangnya. Beniatnya nang mana nang di jauh-jauh nang di Kalteng Kalbar nama itu YouTube ulun.
artinya berniat mudah-mudahan kan artinya nah ada rezeki kan jauh, ada umur kau boleh itu aja niatakan. Nah, jadi kalau menuntut ilmu itu adalah baiatnya wajib. Soalnya kan ini sudah di YouTube nih kan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Malaysia kan sudah melihat. Kalau orang yang artinya menjiwai masalah ilmu ketuhanan. Tapi kalau orang kada menjiwai cuma duduk di syariatnya biasa aja dipandangnya. Padahal ini ilmu gasan bulik. Ilmu gasan bulik, gasan selamat. Nah, jadi wajar aja baiat supaya ada partalian. Nah, jadi kemungkinan malam minggu ini di Majelis Ulun ada imbayan orang yang mengambil ijazah salat nur. Nah, ini kan sudah banyak lah ada jonang balum gitu. Nah, jadi ibaratnya tuh mengambil ijazah salat nur tuh awam lagi. Mungkin ini kemungkinan rasa awam lagi, kecuali banyak orang hanyar masuk ke pulang. Nah, ini kan banyak orang hanyar masuk nih. Nah, kalau sudah itu kan banyak sudah. Sayangnya kita menuntut ilmu seumur hidup. Baiat itu pun seumur hidup. Nah, baiat itu seumur hidup. Jadi peribahasanya itu pertalian. Lawan dia untuk memudahkan paham. Nah, apalagi di YouTube tuh ada pian yang ulun mengeluarkan tuh dinding asal diri itu. Aku alif Allah, masuk aku di dalam jalalah, lenyap aku di gairullah, hilang aku di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik nafas. Selamat dunia akhirat. Aku jat wajibul wujudat. Itu amalannya imbah anak buri, anak berjalan apapun lah. Banyak orang mendengar di YouTube, tapi ujarnya aku belum berbiat karena aku memakai. Nah itu tuh di link asal diri tuh di YouTube banyak benar tuh heboh tuh. Nah, jangannya ibarat kita tuh baju besi, dinding asal diri. Nah, kasihan kamu nggak ada berbiat mengambil di situ kan di YouTube. Apalagi kayak kita nih untung nah. Artinya bertatap muka sama artis kan itu nah. Di YouTube tuh kasihan ininya jauh yuk. Nah kayak di daerah Kalteng berapa biaya? Kasihan nggak lah. Nah dari Malaysia kadang-kadang dari Jogja dari datangnya. Jangan ada keluarga sajur kan artinya bilang nah, orang Bekasi, orang Jogja, orang Puruk Cahu, orang Samarinda, Sangatta, Tenggarong. Hah? Mengambil ini aja sekali aja bayar. Nah 2 kali lawan mengambil ijazah wudhu nur, mandi nur, dan salat nur. Itu habis sudah tuh pemakaiannya kita masing-masingnya lagi amalia. Nah jadi sayang bilanya tidak ada baiat. Jadi di situ jangannya ilmu itu takang. Karena bilanya hendak kita meninggal kita bingung pegangan kada. Nah itu pegangan kada. Sama umpamanya kita turun di majelis umpamanya di sana. Walaupun 2-3 tahun, kada pernah kita lawan gurunya itu babaiat. Kada kawa, itu guruku, kada kawa. Makanya dengan pembaiatan. Jadi babaiat itu artinya pertalian antara murid dan guru. Lawan juga ibaratnya kaliangan, ada peluntangnya, ada pertanggungjawaban, silsilah rabitah senatnya sampai ke atas. Dari Haji Ismail ke atas, Tarmiji ke atas, Datuk Kalampayan. Nah, ke atas lagi si Saman, ke atas Abdul Qadir, ke atas lagi Ibnu Ahmad, Ibnu Dabas, ke atas lagi kepada Sayyidina Hasan dan Husain, ke atas Sayyidina Ali, ke atas Siti Fatimah, ke atas Siti Khadijah, ke atas Rasulullah. Nah itu pembaiatan tuh. Nah jadi istilahnya itu wajib di dalam menuntut ilmu nih baiat seumur hidup sekali. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.